Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat sekalian? Bertemu lagi dengan saya Setia Furqan Holid, dan hari ini saya akan membahas tema pendidikan. Tema yang sekarang menjadi hangat diperbincangkan di banyak kalangan. Ya, banyak banget carut-marut pendidikan Indonesia yang harusnya ini menjadi evaluasi bukan cuma pemerintah, tapi kita sebagai orang tua siswa misalnya, atau kita yang pernah sekolah, pernah kuliah, dan juga masyarakat pada umumnya. Apa sih sebenarnya carut-marut yang harus kita evaluasi, yang sebaiknya harus segera ada tindakan? Baik sahabat sekalian, kita akan mulai dari beberapa hal. Yang pertama, ya, PPDB. Ini rame banget. Sudah berapa tahun sih Indonesia ini pendidikannya pakai zonasi? Saya ini di tahun 2000-an ya. Saya berarti SMP gitu. Itu karena saya kelahiran 88 gitu ya. Itu merasakan banget di mana nilai, kalau dulu namanya apa ya? Dari SD ke SMP EBTANAS gitu ya. Kalau nggak salah dari SMP ke SMA tuh dulu ujian nasional. Udah ujian nasional, SMA juga sama gitu. Ada ujian nasional, ada SBMPTN. Nah, yang anehnya adalah ini yang membingungkan ya. Tadinya ada namanya zonasi. Zonasi mungkin niat awalnya bagus, memeratakan kualitas pendidikan Indonesia. Tapi pada faktanya, ketika kualitas pendidikan mau di-upgrade, bukan cuma tentang zonasi, tapi bagaimana meningkatkan kualitas soft skill-nya, life skill-nya, profesionalismenya guru. Ketika guru tidak di-upgrade, dia disibukkan dengan yang namanya administrasi, nggak ada waktu untuk meng-upgrade diri, nggak ada waktu untuk bisa memberikan pembelajaran yang baik bagi para siswa-siswanya. Apa yang terjadi? Jangan harap Indonesia punya kualitas pendidikan yang bagus. Belum lagi kesejahteraan. Teman-teman, ya, di beberapa negara yang ada di Eropa, itu gaji guru itu besar, bahkan menjadi profesi paling menarik, ya. Kedokteran aja di sana lewat tuh, ya. Banyak orang kayak di Finlandia, ya, di Swedia, dan di beberapa tempat yang lain. Itu guru itu benar-benar menjadi profesi yang sangat diidamkan. Profesi yang serius, profesionalisme. Kalau kita, maaf ya, masih ada guru-guru yang digaji di bawah 1 juta. Guru-guru yang di bawah UMR, UMK. Dan mereka itu berharap nanti diangkat. Udah belasan tahun, udah puluhan tahun mengabdi. Bayangin coba. Jangan salahkan, ini ada fakta. Nanti coba saya tampilkan gitu ya. Ada fakta di mana ternyata yang banyak terjerat pinjol, pinjaman online, itu adalah guru. Mengkhawatirkan sahabat sekalian. Guru yang harusnya menjadi teladan, guru yang harusnya menjadi inspirasi, tapi karena memang pada faktanya tidak dihargai oleh masyarakat, kurang dihargai oleh pemerintah, padahal APBN Indonesia sudah 20%. Lalu kemana uang-uang itu? Kenapa guru tidak disejahterakan? Bagaimana juga carut-marut pendidikan ini? Oke, ini jadi kemana-mana ya. Kita mulai dulu deh dari yang tadi, zonasi ya. Saya tidak setuju kalau zonasi terus dilakukan, tapi kualitas pendidikan tidak dinaikkan. Gurunya nggak di-training. Ya. Ingat ya, training ini hakikatnya bukan pada sertifikasi. Bukan nyari gelar, bukan nyari ijazah. Yang itu menjadi poin supaya dia dapetin gaji lebih tinggi. Bukan itu esensinya. Esensinya bagaimana meningkatkan profesionalismenya, pedagogiknya, yang membuat mereka benar-benar pakai hati dalam mendidik, benar-benar research and development. Teman-teman tahu nggak? Saya misalnya punya handphone. Handphone ini dulu dari mulai kita tahu wartel, sebelumnya ada pager, ya nggak ya? Terus teleponnya telepon gede gitu ya. Sampai sekarang smartphone-nya makin keren. Itu adalah revolusi sebuah teknologi handphone. Pendidikan udah ada ratusan tahun. Tapi sekarang inovasi pendidikan masih rendah. Masih rendah, kita jujur masih rendah. Guru di depan, nerangin, anak-anak dengerin sampai ngantuk-ngantuk, udah gitu kasih tugas, udah gitu kasih ujian. Akhirnya apa?
Anak yang pintar, ya sekarang sedang rame juga. Nah, saya nanti deh itu di pembahasan yang lainnya rame ya. Ada champion-champion di mana itu menguji kecerdasan intelektual anak bagus. Tapi apakah cuman masalah IQ? Apakah pendidikan itu cuman pengajaran? Apakah itu cuman tentang kecerdasan intelektual? Itu juga harus nanti kita bahas lebih banyak lagi gitu ya. Nah, kembali ke zonasi teman-teman semua. Zonasi ini menjadi carut-marut pertama yang membingungkan, yang membuat banyak fakta-fakta di lapangan begitu mencengangkan. Ada anak pintar berpotensi nggak bisa masuk ke sebuah sekolah karena rumahnya 1 kilometer dari sekolah yang diinginkannya. Kalah dengan yang dekat. Ya, ada misalnya sebuah sekolah favorit. Ya, berarti sekarang kalau mau di sekolah favorit yang ada di tengah kota itu bukan cuman punya rapot yang bagus, tapi harus punya sertifikat hak milik rumah dekat dengan sekolah favorit. Oke lah, ini kan mau di pemerataan. Tetap aja orang tua masih punya citra, oh kalau sekolah ini sekolah favorit, aku akan paksakan anakku untuk bisa di sana supaya nanti kuliahnya kuliah yang bagus. Apa yang terjadi? Ini menjadi masalah paling utama dan membuat gak bagus semua. Yang pertama, kita bahas. Anak potensial bisa jadi gagal cuman gara-gara zonasi. Karena dia jauh dari sekolah favorit atau sekolah yang diinginkan atau sekolah negeri. Ini banyak yang terjadi. Ya. Salah satunya adalah keponakan saya. Dia sampai tidak bisa sekolah cuman gara-gara 1 kilo. Padahal temennya yang nggak lebih pintar dibandingkan dia dengan strategi-strategi yang licik dalam tanda kutip, ya, ngakali gitu ya. Akhirnya bisa masuk. Kasihan orang-orang yang jujur dong. Berarti apakah pendidikan kita ini hanya untuk orang-orang yang tidak jujur? Ini yang pertama. Yang kedua, tahu nggak? Dulu yang namanya sekolah favorit itu membuat guru-gurunya jadi ringan. Kenapa? Inputannya udah bagus. Sekarang nggak ada tuh yang namanya sekolah favorit. Oh, sekolahnya sama. Sama-sama apa? Sama-sama jelek lah kualitasnya. Saya harus bilang gitu. Kenapa saya tahu itu? Saya tanya beberapa guru di SMA-SMA favorit. Saya tanya, gimana sekarang? Waduh, anak-anaknya beda dengan dulu. Dulu tuh semangat belajarnya pinter-pinter. Ini karena pakai zonasi, bahkan ada juga yang titip sana, titip sini, sogok sana, sogok sini. Sorry. Akhirnya yang terjadi inputannya negatif. Cuman orang yang berani bisa bayar, cuman orang yang berani, yang dekat rumahnya, akhirnya tidak ada tuh yang namanya sekolah favorit. Akhirnya kalau inputannya sudah negatif, prosesnya juga jadi jelek, outputnya apa lagi? Ada nggak kan korelasinya sama sekarang 10 juta Gen Z yang nganggur? Ada. Kita mulai dulu dari pendidikan nih, dari mulai zonasi ya. Terus apa lagi? Fakta selanjutnya. Fakta selanjutnya udah guru yang ribet, orang tua yang anak yang berkualitas tidak bisa masuk gitu ya. Banyak yang tidak bisa masuk. Yang kedua, gurunya juga jadi pusing karena yang tadinya itu santai dalam tanda kutip ya, kan anak-anaknya udah pintar, dia rajin belajar, rajin juga ikut les bimbel tambahan. Sekarang enggak. Yang ketiga, fakta selanjutnya yang ketiga adalah banyak orang tua yang memaksakan anaknya, akhirnya riswah, akhirnya sogok. Di situ jadi ada celah ya. Celahnya di mana? Macam-macam. Ada yang dari sistem dalamnya, dari sekolahnya. Ada juga yang dari kerjasama sama kepala desa, ya, buat kakak palsu dengan RT RW. Mengerikan teman-teman semua. Ada banyak jalan yang tidak halal untuk masuk ke sebuah sekolah. Kalau ini terjadi, teman-teman semua, apa yang harus dilakukan? Ya, akhirnya banyak oknum-oknum yang menikmati kapitalisme pendidikan. Ini fakta loh. Ketika murid jadi gak bisa masuk ke sekolah favorit, ketika orang tua jadi bingung, guru juga bingung, ada juga oknum di sekolah yang mendapatkan menikmati, ada juga oknum di aparat yang akhirnya menikmati sistem ini. Segelintir orang yang menikmati, tapi kehancurannya hampir seluruh Indonesia. Saya jadi nggak yakin Indonesia emas 2045. Kalau masih seperti ini, bisa jadi Indonesia cemas 2045. Ini carut-marut pertama. Ya, PPDB, ini bermasalah. Yang kedua, carut-marut keduanya apa?
Hari ini guru masih disibukkan dengan administrasi. Padahal udah merdeka belajar nih, seharusnya itu nggak fokus cuman karena RPP, tapi guru itu bisa mengeksplorasi. Tapi kenapa kalau di atasnya sudah seperti itu, ujung-ujungnya di bawah tetap pakai RPP, tetap jadi ribet. Ini masalahnya di mana nih? Oknum mana yang membuat pendidikan ini jadi begitu? Katanya nggak ada ujian nasional. Emang bener sih nggak ada ujian nasional. Tapi nggak jelas parameternya apa. Nggak jelas juga anak-anak skillnya apa. Setelah lulus, jujur teman-teman semua, ini saya S3 pendidikan. Ya. Ayo, dari SD, SMP, SMA, atau Anda sudah pernah kuliah, kita dapat apa sih? Kita mempelajari hal yang itu kadang nggak link and match dalam pendidikan. Pendidikan dengan industri. Ya, kita belajarnya apa, tapi ternyata dalam pendidikan, dalam realnya di masyarakat, di pekerjaan, di industri, ternyata nggak kepake itu semua. Maaf, SMK juga harus kita evaluasi. Jangan SMK itu cuma lulusan orang-orang yang pekerja bawahan, yang cuma pesuruh-pesuruh, yang digajinya rendah, karena skillnya memang nggak up to date. Mentalitasnya juga nggak up to date. Nggak di-upgrade. Ini memusingkan teman-teman semua gitu ya. Jadi setelah PPDB, yang kedua yang harus diperbaiki apa? Kualitas gurunya. Please, guru harus di-training dengan baik karena kunci dari pendidikan adalah guru. Masih ingat ketika 1945 kalau nggak salah gitu ya, Jepang dibombardir oleh sekutu, dibom atom Hiroshima dan Nagasaki. Raja kala itu bilang, dia bilang, kumpulkan para guru yang tersisa. Kita akan bangkitkan Jepang. Hari ini Jepang bangkit dengan begitu luar biasanya. Kenapa? Guru diprioritaskan, pendidikan diprioritaskan. Hari ini kalau masih guru-gurunya nggak berkualitas, kesejahteraannya masih nggak berkualitas, saya pesimis. Maka please, siapapun yang jadi menteri pendidikan, tolong orang yang ahli. Jangan berikan amanah pada yang bukan ahlinya. Yang kedua, tolong. Indonesia punya kultur dulu ya. Ki Hajar Dewantara, teman-teman tahu ya, gitu ya. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso, tutwuri handayani. Masih relevan untuk Indonesia. Pendidikan Indonesia masih relevan. Hari ini banyak guru yang nggak ngerti pedagogik. Yang cuma bisa mengajar, tapi nggak bisa mendidik. Ingat, bukan cuma transfer knowledge. Transfer knowledge udah aja. Di YouTube udah bisa kok sekarang. Di sosmed pakai AI juga udah bisa semuanya kok. Yang nggak bisa digantikan adalah transfer akhlak. Transfer attitude. Ya. Kan ada 3. Ada afektif, psikomotorik, dan juga ada kognitif. Jangan cuma kognitif. Kalau cuma kognitif akan melahirkan anak-anak yang robot. Dia pinter, dia IQ-nya hebat, tapi dia nggak bersosialisasi. Dia nggak bisa jadi pemimpin. Dia cuma mikirin diri sendiri, egois. Dan Indonesia sekarang sudah faktanya seperti ini. Banyak orang-orang yang makin dia tinggi jabatan, makin pintar, malah minterin orang. Malah nipu orang. Malah menyalahgunakan kekuasaan. Kenapa? Karena ini hasil dari pendidikan yang nggak dievaluasi. Ayo. Yang terakhir dari saya. Setelah tadi PPDB, yang kedua kualitas guru, yang terakhir, yang ini harusnya dievaluasi bersama, sahabat sekalian. Di pendidikan kita, ini masih masalah, bener nggak sih? Kurikulum ini masih relevan dengan kehidupan kekinian. Ada banyak pelajaran-pelajaran yang sebenarnya sudah tidak relevan, atau harusnya ditambah dengan apa? Pelajaran kehidupan. Pelajaran public speaking, pelajaran bersosialisasi, pelajaran leadership, pelajaran life skill, pelajaran hard skill yang mereka harus kuasai. Fakta, sarjana di Indonesia 80% salah jurusan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena mungkin ikut-ikutan, karena mereka nggak ngerti passion mereka, karena mereka nggak tahu mereka mau jadi apa. Ini harus dibekali harusnya.
Sekolah harus hadir, anak harus ngerti dia mau jadi apa. Jangan cuma lulus di mana, mau kuliah di mana. Tapi dia harus ngerti dia mau jadi apa 5, 10, 15 tahun yang akan datang. Dia mau kontribusi apa buat pendidikan Indonesia. Maka sekali lagi buat teman-teman semua, buat kita semua, buat para penggerak pendidikan, buat para orang-orang yang masih concern dengan pendidikan, yuk kita benahi dari mulai apa yang bisa kita lakukan. Saya di sini cuman salah seorang warga Indonesia yang cinta, yang peduli. Bukan mau menyalahkan siapapun, tapi yuk, apa yang bisa kita lakukan? Ngeri kalau nanti 2045 yang harusnya kita dapat bonus demografi, justru bonus demografi bisa menjadi bonus beban bagi orang tua karena anak-anaknya nggak siap untuk bisa bekerja, mandiri, berkarya di 2045. Semoga itu tidak terjadi. Kita mulai dari apa yang bisa kita lakukan di 2024 ini. Saya Stefan Holid. Silahkan Anda tulis di komentar apa yang Anda rasakan. Ada yang mau menambahkan? Kita sharing lebih banyak di komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.